Memang bangsa Indonesia hari ini kaget, misalnya kami dari Partai Golongan Karya termasuk saya misalnya, langsung mengambil sikap bahwa kita hukuman berat. Memang ada sebuah kesalahan dilakukan oleh di situ. Cuma bahwa saya perlu luruskan, ada sebuah keinginan besar dari kami, karena di anggota MKD ini adalah semua utusan partai politik, pasti ada bau politisasi dalamnya. Dan kami ini bukan ahli dalam persoalan menilai fakta-fakta yang ada itu. Jadi Anda mungkin barangkali dengan sanksi berat yang kita berikan, kita berharap bahwa akan kita hadirkan orang-orang yang lebih ahli, sehingga pada saat itu rakyat Indonesia akan memahami bahwa siapa sesungguhnya yang bersalah, lebih terang benderang kira-kira seperti. Jadi Anda mau dibentuk panel supaya bisa ada waktu lagi untuk menilai. Bagaimana Bang Akbar? Enggak, ini adalah skenario penyelamatan untuk Setia Novanto yang sudah terlambat. Jadi teman-teman itu setelah melihat tidak lagi bisa memenangkan pertarungan itu, apalagi gagal membendung suara saya yang mereka menginginkan saya tidak punya suara, maka kemudian dibalikkan menjadi yang berat. Berat itu adalah harus dibentuk panel. Panelnya itu 3 dari anggota MKD, 4 dari masyarakat. Ini sama dengan buying time yang saya sebut dengan jebakan Batman. Tapi menurut saya skenario ini sudah tidak bisa, karena pertama yang memenangkan bersalah sedang itu 9. Jadi kalau sudah hitungan voting sudah menang. Yang kedua, saya dengar Pak Setia Novanto sudah akan mundur malam ini juga. Jadi menurut saya sudah tidak bisa terselamatkan. Saya akan konfirmasi langsung ke Anda, Pak Ridwan Baik. Betul Pak Setia Novanto akan mundur malam ini juga tanpa menunggu hasil sidang? Yang pertama saya ingin menjawab dulu Pak Akbar Faisal bahwa itu pendapat dia kan, tapi kan pendapat juga kita lain, kira-kira begitu. Tapi tidak perlu kita perbedakan. Kalau persoalan informasi itu sampai detik ini saya belum tahu. Kabarnya memang ada, tetapi saya juga belum tahu kabarnya kayak apa kejadiannya. Kita menunggu saja sebentar. Jadi memang betul ada kabar Setia Novanto sedang mempertimbangkan untuk mundur detik ini juga. Yang saya dengar Pak Akbar Faisal yang dengar itu, saya juga mendengarkan itu. Sudah mendengar. Bukan dari beliau langsung. Yang saya dengar suratnya bahkan sudah ditulis saat ini di ruang pimpinan, apakah itu betul? Saya tidak pantau itu. Saya karena baru dari ruangan saya tidak pantau begitu persoalan itu. Oke, Bang Akbar, Anda mendengar info itu dari mana? Saya mendengarkan dari beberapa kawan yang tentu saja mengetahui pertarungan ini. Menurut saya sayang sekali sebenarnya kita tidak perlu bersidang berpanjang-panjang lebar seandainya memang mau mundur. Tetapi begini, ini juga pertanyaan juga, mundurnya apa? Kalau mundurnya, ini kan MKD ini hanya untuk menyidangkan anggota. Ya. Kalau mundur sebagai anggota pimpinan DPR, maka berarti ini tetap jalan. Tetapi kalau ternyata mundur dari DPR, maka case close. Tidak lagi, memang hanya itu anggota kan. Tetapi yang penting sebenarnya begini, ini adalah pelajaran yang luar biasa bagi kita, agar kemudian penyelenggara negara tidak lagi bermain-main dengan jabatannya. Baik. Luar biasa sekali. Oke, Pak Ridwan Baik, saya ingin sekali lagi tegaskan. Jadi yang tadi Anda katakan, Anda bukan berbalik badan, tapi ini justru cara sebelum-sebelumnya itu Anda belum mengambil keputusan dan sekarang baru diambil keputusan. Ya, karena banyak yang curiga sama Anda, Pak Ridwan. Saya jujur, saya juga curiga pada Anda, karena berbeda sekali. Saya tidak menyalahkan orang mencurigai saya. Berbeda sekali, Pak. 180 derajat sikap Anda berbeda. Dalam persoalan perbedaan itu, biasa-biasa saja. Yang jadi persoalan sekarang bahwa fakta kami juga menemukan kesalahan itu. Cuma kita ada langkah-langkah yang lebih luas. Tapi bahwa ada teman-teman lain berpendapat sedang, kita juga tidak bisa paksakan mereka. Karena pada dasarnya begini, saya berharap MKD keputusannya melalui musyawarah. Tapi fakta yang terjadi ternyata rupanya adalah dari pandangan masing-masing hakim itu sendiri mengatakan kurang lebih berdasarkan 9 Ya. dan kami punya pendapat baru 6, dan sepertinya kita meyakini bahwa angka yang 9 tadi akan bergerak ke 10, dan itulah kira-kira memenangkan persoalan ini. Berarti kalau memang perhitungannya benar, 10 artinya pelanggar sanksinya sedang. Tapi kemudian itu akan menjadi, semuanya akan menjadi tidak relevan kalau kemudian betul Setia Novanto akan mengundurkan diri dengan sukarela malam ini. Iya, kalau benar informasi tidak mundur, tadi seperti Pak Akbar Faisal menyatakan. Anda juga menyarankan Setia Novanto mundur tidak, Pak? Oh tidak, kami tidak campur itu. Kami tidak ada komunikasi tentang mau mundur atau tidak mau mundur. Tapi kalau Anda merasa ia melakukan pelanggaran berat, seharusnya sudah sewajarnya kan ia mengundurkan diri? Pelanggaran berat ada mekanismenya. Mekanisme yang pertama. Menurut hati Anda, Pak, memang sudah cocok Setia Novanto mundur? Ya? Sudah cocok Setia Novanto mundur? Saya tidak bisa mengatakan cocok atau tidak, itu hak dia pribadi. Hati Anda, Pak, Anda kan juga Anda dipilih langsung loh oleh konstituen Anda. Anda dulu mantan bupati, Anda dipilih langsung konstituen Anda. Konstituen Anda mendengar saat ini hati nurani Anda. Apakah Setia Novanto harus mundur? Saya tidak boleh bicara nurani, saya hanya bicara persoalan mundur atau tidaknya. Kenapa? Hak Pak Novanto sendiri. Anda tidak bisa nurani karena tidak punya nurani maksudnya, Pak? Bukan demikian. Yang jadi persoalan ini adalah kita tidak boleh mencampuri hak Pak Novanto itu sendiri. Saya ingin mengatakan begini, betapa menderitanya kawan saya.
menderita ya. Jadi ada tekanan-tekanan dari partai politik. Tidak ada tekanan dari Partai Golkar. Tidak ada tekanan. Baik. Halo Bapak dari apa komentarnya Pak? Ya, alhamdulillah ini kebetulan kita sedang berkumpul semua anggota MKD. Jadi kebetulan surat pengunduran diri Pak Setia Novanto sudah diterima dan kita mau rapat mengumumkan itu semuanya. Dan saya pikir ini luar biasa dan kita juga berterima kasih dan kita juga minta maaf kepada beliau karena kita hanya melaksanakan bagian dari tugas kita. Baik, jadi saya konfirmasi sekali lagi, MKD sudah menerima surat pengunduran diri Setia Novanto. Ya, sudah. Boleh saya lihat suratnya Pak? Sudah di pimpinan, makanya mau langsung makanya Pak, saya sudah memanggil Bapak juga ke dalam. Kalau kita mau melanjutkan persidangan, mengumumkan terbuka ini. Mengumumkan terbuka. Iya. Baik. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih konfirmasinya Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Selamat bersidang. Baik, itu dia pemirsa, tadi kita dengarkan ada pernyataan Setia Novanto sudah mengajukan surat pengunduran diri dan saat ini suratnya akan dibacakan langsung oleh Ketua MKD Surahman. Kita akan lihat bagaimana surat pengunduran diri yang dibacakan oleh Setia Novanto malam ini. Tetaplah di Mata Najwa. Mari Pak. Ya, terima kasih Anda terus di Mata Najwa saat ini berada di gedung DPR. Saya ingin ajak Anda untuk melihat apakah ruang sidang MKD sudah dibuka. Baik, saya dapat informasi bahwa belum dibuka pembukaan sidang setelah tadi diskors. Tadi sebelum terputus, pada saat di bagian awal wawancara saya dengan Pak Akbar Faisal dan juga tadi ada Pak Sukiman, salah seorang anggota MKD, ia mengatakan bahwa pimpinan MKD telah menerima surat pengunduran diri Setia Novanto dan rapat MKD akan dibuka langsung dengan membacakan surat itu. Kita akan tunggu apakah memang demikian halnya sambil menunggu sidang MKD dibuka lagi. Saya ingin berbincang dengan sejumlah narasumber yang sengaja kami undang untuk hadir di DPR karena ini memang gedung rakyat. Karenanya yang hadir bukan hanya anggota-anggota DPR, tapi juga ada perwakilan berbagai kelompok masyarakat. Selamat malam Mbak Yeni Wahid, Direktur Eksekutif Wahid Institute. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam Pak Renald Kasali, founder dari Rumah Perubahan. Tadi saya sudah berbincang dengan Pak Akbar Faisal. Saya ingin perkenalkan, apa tidak perlu diperkenalkan, ada Bang Paul Takruhut Sitompul dari fraksi Partai Demokrat. Selamat malam. Dan juga ada Bang Teguh Juwarno dari PAN. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam, Nah. Selamat malam. Mas Teguh, Anda berdua memakai save DPR karena kemarin Anda termasuk dari 30. Sekarang katanya sudah 60 anggota Dewan yang menginginkan Setia Novanto mundur. Kalau memang benar apa yang dikatakan oleh Sukiman, anggota MKD, bahwa malam ini Setia Novanto sudah mengajukan surat pengunduran diri, apa artinya itu? Bang Poltak, Anda yang sejak awal selalu teriak-teriak, hei Setia Novanto mundurlah kau. Saya ingat sekali Anda mengatakan itu. Apa artinya kalau betul malam ini mundur? Ya, artinya saya berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya, apa yang kami perjuangkan selama ini berkat dukungan rakyat, akhirnya Pak Setia Novanto beliau sadar. Baik. Apalagi tadi baik kan dia mundur. Jadi di Mata Najwa 3 minggu yang lalu tegas saya katakan, sudahlah Novanto, mundur sajalah kau. Kita akan dengar, karena saya dapat info sidang sudah dimulai. Di atas kita lihat apakah benar Setia Novanto mundur. Kita lihat sama-sama. Skor, baik. Ya, bentar, seperempat jam paling. Baik, tampaknya ada sedikit masalah terputus hubungan dengan ruang MKD. Ya, kita masih akan menunggu Bang. Tadi kata Bang Poltak 3 minggu yang lalu Anda sudah mengatakan hal demikian dan kemudian mungkin saja malam ini itu akan menjadi kenyataan kalau memang benar informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Sukiman. Saya ingin minta tanggapan dari Prof. Renald. Ya, saya pikir ini adalah anti klimaks dari semua yang ditunggu masyarakat. Bahwa kita sudah pernah menyampaikan kepada publik bahwa hal seperti ini paling mudah adalah mengundurkan diri. Jadi tidak menimbulkan perpecahan-perpecahan dan juga tidak perlu bersandiwara lah. Ya, ini sandiwara politik kita pertontonan. Akhirnya orang hanya ribut, masyarakat pecah sana sini sebagainya. Masalahnya sederhana, bahwa ada atau tidak ada putusan hari ini sejak hari pertama rekaman diputar, masyarakat sudah punya penilaian karena ini abad kamera.
semua orang menyaksikan, kita menyaksikan. Kalau kita membaca atau mendengarkan itu semua, kita sudah punya kesimpulan kok. Tidak perlu dibutuhkan wakil-wakil rakyat kita seperti ini, yang kemudian berpura-pura mencari ini, mencari itu, dan sebagainya. Jadi, yang kami inginkan adalah bukan hanya sekedar ini, kasus ini. Tapi kita inginkan para politisi kita menegakkan etika. Satu, etika mendengarkan. Ini terasa sekali dalam beberapa kali sidang kami melihat bahwa tidak mendengarkan suara rakyat. Kalau bicara maunya menang sendiri, bicara menyerang, setelah itu kemudian pergi meninggalkan, pergi ke toilet dan lain sebagainya. Kemana mereka? Akal mereka kemana? Kata-kata yang mereka gunakan sangat kasar, mengadili rakyat dan sebagainya. Jadi saya kira etika ini harus ditegakkan bukan hanya pada kasus ini, tapi pada semua kasus. Dan juga jangan berbohong lagi kepada publik. Jangan berbohong lagi kepada publik. Saya ingin juga mengundang untuk berada di stage Mata Najwa yang saat ini berada di depan Gedung Nusantara 2, persis di mana ruang MKD sidang digelar. Kuasa hukum Setia Novanto, Firman Wijaya. Saya ingin, Pak Firman sudah berada di gedung DPR, tadi saya sudah lihat sudah ada juga. Nah, ini dia muncul dari belakang, Pak Firman. Terima kasih. Selamat malam, Mbak Najwa. Selamat malam. Terima kasih sudah Ya. bergabung bersama kami. Boleh duduknya di paling ujung ya, Pak Firman? Boleh disalami satu-satu dulu. Mas. Saya sudah tidak sabar ingin bertanya, Pak Firman. Saya ingin langsung konfirmasi ke Anda selaku kuasa hukum. Betul Setia Novanto sudah mengajukan surat pengunduran diri? Awalnya ada banyak diskusi dengan Pak Setia Novanto. Ya tentunya saya sebagai orang yang terdepan dalam hal bagaimana strategi menghadapi persidangan MKD ini, karena bagaimanapun saya menyebutnya strategi karena tentu juga banyak strategi di dalam MKD. Ya, strategi kontra strategi, kira-kira begitu. Pak Firman langsung dijawab, saya tidak sabar. Betul Setia Novanto mengundurkan diri? Secara implisit nanti mungkin sebaiknya kita dengar apa sikap beliau di dalam persidangan MKD. Secara resmi kan akan disampaikan. Saya secara etis, karena ini persoalan etis, tidak bisa mendahului itu. Tapi dalam konteks diskusi, beliau melihat sisi kemaslahatannya, bahwa tentu masyarakat boleh memiliki persepsi bermacam-macam. Ini ada persoalan etiknya, ada persoalan non etik dan sebagainya. Tapi yang jelas, saya membacanya sebagai political game, ya kan, dan game of image yang bisa saja mewarnai proses pengambilan keputusan dan interaksi dalam MKD. Secara arif bijaksana, tentu beliau mengambil pilihan yang terbaik dari itu. Dan yang terbaik saat ini adalah memang mengajukan pengunduran diri. Ya, kita tunggu secara resmi implisitnya seperti apa pada beliau. Walaupun pada eksplisitnya beliau meyakini bahwa yang pertama tetap menghormati proses yang berlangsung di dalam sidang MKD. Namun pada sisi lain ruang-ruang interaksi politik itu kan juga terjadi. Bagaimanapun tidak bisa dihindari ada tafsir yang otentik bahwa ini kan juga peradilan politik. Apapun yang terjadi, banyak tafsir di dalamnya, kita serahkan sepenuhnya kepada mahkamah. Kebetulan ada Mas Akbar dan yang lain-lain, biarkan interaksi politik dan penilaian-penilaian itu berlangsung selama sidang MKD. Saya pada otoritas yang saya mampu bisa lakukan. Anda membantu mendraft suratnya? Inspirasi saja yang saya sampaikan, karena di situ kan ada teman-teman yang lain. Yang bantu suratnya bukan dia, bukan Rasman. Ada satu pengacara lagi yang di belakang layar. Itu yang bantu. Siapa itu, Bang? Tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Jadi begini. Ya, soal rumput yang bergoyang. Sebentar, Bang Firman. Saya ingin memberi informasi ke pemirsa bahwa saat ini sidang MKD memang sudah dibuka, tetapi sidangnya tertutup. Jadi kita akan saya juga nanti akan menanyakan kenapa justru saat-saat poin yang sangat krusial sidang MKD tertutup lagi ya. Kita akan kembali setelah pariwara. Tetaplah di Metro TV. Terima kasih Anda terus memilih bersama Metro TV. Malam ini Mata Najwa live dari gedung DPR MPR. Saat ini sidang MKD yang akan memutuskan pelanggaran Setia Novanto masih terus berlangsung, tapi kemudian berlangsung secara tertutup. Tapi informasi terakhir yang kami dapatkan, Setia Novanto sudah mengajukan surat pengunduran diri dan saat ini surat itu sudah berada di tangan Ketua MKD dan akan segera dibacakan oleh Ketua MKD. Tapi sayang sekali karena tiba-tiba sidangnya tertutup, jadi kita tidak bisa tahu apa yang terjadi di dalam. Informasi yang saya dapat saat ini sudah dibacakan pandangan atas Ketua MKD Kahir Muzakir yang menyatakan Setia Novanto melakukan pelanggaran hukum berat, pelanggaran sanksi berat, dan kemudian Surahman menyatakan saatnya
mohon maaf, saya akan konfirmasi sekali lagi. Surahman, Ketua MKD, pandangannya adalah Setia Novanto melakukan pelanggaran sanksi yang sedang. 10. Berarti itu artinya 10-7. 10 lawan 7. 10 lawan 7. 10 yang menginginkan sedang, kemudian 7 menginginkan berat. Tetapi apakah itu masih akan ada maknanya, relevansinya? Kalau surat kemunduran diri Setia Novanto yang saya dapatkan informasinya saat ini sedang dibacakan dalam sidang MKD yang sekali lagi sayang sekali sidang tertutup. Saya ingin lanjut, tadi Pak Firman mengatakan ini political game, tapi apakah artinya kalau Setia Novanto mundur, game over? Mas Teguh? Izinkan saya, Najwa, untuk melepas save DPR ini. Kenapa? Ini sepertinya sederhana, sebuah pita atau ribbon yang kita bikin kemarin sebagai bentuk keprihatinan atau solidaritas. Kita ingin menyampaikan kepada publik, kita mendengar suara publik, bahwa di DPR, ya panggungnya bukan cuma MKD. Di DPR, agar DPR ini juga memiliki wajah yang kredibel. Nah, tentu saja dukungan publik tadi disampaikan oleh Bang Ruhut, kita teman-teman bersama-sama kemudian ya membuat movement ini. Sebenarnya misinya dua, satu meminta dengan hormat agar Pak Setia Novanto mundur karena memang telah kehilangan kredibilitasnya. Yang kedua, kita ingin memberikan dukungan buat teman-teman yang di MKD, karena kita tahu ada Akbar, ada Sukiman, ada Bakri, ada Pak Junimart, ada teman dari Demokrat, kemudian ada juga dari Hanura, Oke, apakah itu artinya mission accomplished? Jernih, gitu. Mission accomplished kalau memang betul Setia Novanto mundur, selesai misinya? Ini momentum. Ini adalah momentum untuk apa yang tadi disampaikan oleh Pak Reynald, untuk kita juga berkaca diri bahwa memang di dalam sebuah komunitas apapun, tidak hanya di DPR, selalu ada bad side, ada good side, ada yang baik, ada yang buruk. Jangan sampai yang buruk ini mewarnai yang baik. Jangan sampai teman-teman yang baik yang tadi saya katakan di MKD, yang Akbar sempat pesimistik, kita berikan dukungan moral. Jadi jangan sampai kebaikan itu tergerus oleh ya keburukan. Itu sebenarnya semangat yang ingin kita bawa. Baik, Mbak Yeni, momennya sekarang, kalau memang betul Setia Novanto mundur, momen ini momen yang tepat atau sesungguhnya sudah terlambat, Pak Najwa? Sudah terlambat? Bukan sudah terlambat, saya menyesalkan bahwa ini tidak dilakukan dari kemarin-kemarin. Karena energi kita ini sudah sebulan lebih tersita untuk melihat ya ini sandiwara politik yang tidak terlalu lucu ya. Sementara masih banyak sekali persoalan-persoalan bangsa yang menunggu pikiran dari para pemimpin-pemimpinnya. Masalah kemiskinan, pengangguran, radikalisme dan lain sebagainya. Itu seharusnya yang mendapat perhatian kita. Bukan masalah sekedar bagi-bagi porsi kong kali kong dan lain sebagainya. Nah, saya setuju Mas Teguh bahwa yang terjadi kemarin selama proses MKD ini bukan cuma pengadilan rakyat terhadap Pak Setia Novanto, tetapi juga terhadap institusi DPR. Sebagai sebuah institusi yang sudah banyak kehilangan kredibilitas di mata masyarakat, sebetulnya kemarin adalah momen juga untuk membuktikan bahwa DPR betul-betul mendengarkan suara rakyat. Saya senang bahwa masih ada teman-teman yang tetap mau berusaha untuk menyuarakan suara hati masyarakat. Namun kita tadi masih agak ragu ya, kalau saja Pak Setia Novanto tidak mengundurkan diri, seperti apa sih hasilnya? Nah, jadi saya rasa DPR masih tetap perlu membuktikan ke depan bahwa mereka betul-betul mewakili suara rakyat. Bang Ruhut? Ya, apa yang dikatakan kawan-kawan saya, Mbak Yeni, Teguh itu benar ya. Kok Anda tidak begitu gembira? Kan Anda yang paling kencang waktu itu. Muka Anda agak sedih. Jangan-jangan Anda sedih juga nih Setia Novanto mundur? Iya, kemarin saya waktu shift DPR dan saya buka juga, saya kan kemarin menangis karena saya yang demikian keras, karena Novanto itu sahabat saya. Tapi untuk menegakkan kebenaran maupun sahabat, kita harus memberi pembelajaran. Karena itu saya sedih kawan-kawan saya sedemikian rupa membabi buta seperti yang dikatakan Pak Renal, itu Bu Yeni, akhirnya apa? Lembaga kita kan jadi tercoreng. Bahkan kami yang 560 ini. Karena itu sudahlah. Ini aja. Saya mau nih MKD tolong dibuka. Ya, saya ditelepon oleh kawan saya tim Prumus waktu MKD. Ini kalau udah dinyatakan terbuka harus terbuka terus, nggak boleh ditutup. Udahlah, jangan kita buat rakyat itu marah, ya. Agak membingungkan karena saat-saat terakhir seperti ini justru ketika rakyat sudah hendak melihat begitu ya, terus tiba-tiba tertutup. Ini agak membingungkan. Apa yang kira-kira terjadi, Bang Akbar? Saya kemudian mencoba orang bisa curiga nih. Ya, saya mencoba membatin, kayaknya teman-teman ini sedang mencoba mencari formulasi bagaimana mengumumkan kepada publik. Tapi seperti yang Nana katakan tadi dan beberapa kawan di sini, apakah masih penting?
Yaitu yang pertama. Yang kedua sebenarnya begini, Nana. Soal Pak Setia Novanto turun dari jabatan dan atau bahkan mengundurkan diri dari DPR adalah satu hal, dan itu bukan target saya. Yang ingin saya tegakkan di sini adalah jangan sampai perilaku kekuasaan ini berlangsung begini terus. Bagaimana kemudian terjadi perselingkuhan antara eksekutif dan legislatif dan menjadikan kita-kita ini seakan-akan ngontrak di negara ini. Coba kita dengarkan pembicaraan di dalam ruangan itu. Kita berempat saja yang tahu ya, yang lainnya jangan tahu loh. Ini negerinya nenek moyangmu atau apa? Saya sebagai warga negara, sebagai anak bangsa ini tersinggung, apalagi sebagai anggota DPR. Baik, Bang, saya harus kasih kesempatan ke kuasa hukum Pak Setia Novanto karena dari tadi muka Anda nggak enak, Bang Firman. Agak menggeleng-geleng. Apa yang langsung saja protes kalau ada yang tidak betul? Ya, saya langsung saja pada persoalannya. Kalau peradilan dikatakan mencari kebenaran, saya orang pertama yang menggugat itu. Jadi ini bukan soal kebenaran. Ya, ini kan soal perang paradigma dan pilihan-pilihan politik yang ada. Ya, soal mana yang benar dan tidak, hemat saya, tentu ada Prof di sini, ada teman-teman yang lain sudah paham bagaimana standar. Kalau ini peradilan etik ya, sebuah peradilan etik itu kan harus memiliki standar dan mekanisme etik. Sangat tidak etik menilai kesalahan orang berdasarkan bukti yang tidak etik. Itu rumusnya. Jadi kalau ini mengukur kebenaran dari sudut itu rasanya ilusif, ya. Tapi kalau sebagai pilihan-pilihan politik, monggo aja, kan proses ini kan jalan. Itu yang tadi saya sampaikan. Sorry, biarkan. Saya mantan anggota MKD. Mas Firman, begini Mas Firman. Ya. Saya sebenarnya sudah tidak tertarik ini karena kan sudah selesai juga kan. Nggak masalah, tapi yang penting catatan pada masyarakat. Begini. Jangan sesat juga pikiran gini ya, ini. Coba. Karena siapa yang bisa mengatakan ini soal kebenaran? Sebentar. Saya ingin konfirmasi. Pikiran Bang Akbar udah 2 kali. Silakan. Baik, pikiran masyarakat sesat itu pikiran yang mana, Bang Firman? Maksud saya, siapa yang mengatakan bahwa proses peradilan ini sedang mencari kebenaran? Ya kan? Karena opsi-opsi dan pilihan-pilihan kok. Ya. Dan sangat tergantung pada persepsi politik yang sedang berjalan. Ya, saya tidak sampai pada pemikiran ini ada skenario penggulingan dan sebagainya. Biarlah itu tafsir-tafsir politik. Tapi Anda melihat itu, Anda mengatakan berarti Anda menyetujui bahwa ini ada skenario menggulingkan Setia Novanto begitu? Saya melihatnya dalam kacamata formal yuridis saja, bahwa membuktikan kebenaran, ya, standar etik, ya, itu harus menjadi pegangan. Kalau itu tidak dilakukan, ini content of etik. Jadi Pak penghinaan terhadap etik kalau misalnya ini kasus pidana dilanjutkan saja misalnya. Ya, setuju sepanjang illegal recorder tadi itu bisa dipastikan. Karena rumusnya buat saya harus tidak mungkin bukti yang ilegal itu. Jadi menurut Anda ini tidak etis karena sidangnya sendiri pun prosesnya tidak etis. Ya, kira-kira itu saja. Soal tafsirnya Bang Akbar apa itu silahkan. Beliau kan mantan hakimnya, mantan hakim MKD. Walaupun saya juga bisa bertanya loh. Seorang mantan hakim MKD, saya ingin bertanya dulu. Walaupun saya tidak ingin memberikan penilaian, kenapa beliau jadi mantan hakim di MKD yang sedang berjalan? Kan lanjut saja. Itu persoalan berikutnya lah. Nah, itulah. Cuma maksud saya sederhana sekali persoalannya sebenarnya. Tidak sederhana, rekaman itu tidak pernah dibantah. Apa? Rekaman itu tidak pernah dibantah. Siapa yang bilang tidak pernah dibantah? Itu sesederhana itu. Saya mau tanya. Ahlinya waktu sendiri Setia bilang. Novanto kena kasus pasalnya Donald Trump, buktinya pakai apa? Loh, Mbak, ini kan Anda tanya rekaman. Pakai rekaman asli kah? Ini kan Anda tanya rekaman. Udah. Kalau illegal recorder, para ahli sudah bicara, bukan saya yang bicara. Ahli yang mana ini? Loh, Prof Andiam, saya siapa? Anda tidak ada. Saya rasa ahli hukum sudah menjelaskan. Kalau itu biarlah ranah penegak hukum. Terakhir catatannya Mbak Najwa. Ini paling terakhir. Belum terakhir. Pertemuan masih panjang. Jadi gini, pertemuan itu tidak ada dibantah. Setia Novanto belum Tapi jelas. declare dulu ya. Masih panjang. Gini loh. Yang pertama, kalau Mas Firman tidak bicara seperti ini bukan pengacara namanya. Harus begini bahasanya. Yang kedua adalah saya khawatir Anda terlalu membesarkan, mohon maaf, Pak Setia Novanto bagi saya kawan yang baik. Tetapi kalau Anda menempatkan dia sebagai seorang tokoh besar, seorang Gus Dur, ayahanda Mbak Yeni itu jauh lebih besar. Kenapa sampai saya harus menyebut yang namanya Gus Dur? Seorang Gus Dur yang belum terlalu terbukti dalam persidangan di DPR sudah kena impeachment. Ini Setia Novanto ada rekaman meskipun tidak diakui, tetapi mencoba untuk dilawan. Dua. Yang ketiga, Mas, berbeda yang namanya pelanggaran pidana pasti nggak etik. Ya. Tetapi pelanggaran etik tidak harus pidana. Ya. Cara pandang Anda pidana. Anda bisa membayangkan kalau misalnya seorang pakai celana pendek datang ke pantai aman, wajar. Coba pakai celana pendek masuk ke pesta. Dalam hal ini, Pak Setia Novanto, kawan saya ini,
melakukan tindakan yang tidak benar, melakukan negosiasi dengan pihak luar dan mengambil peran dari pemerintah dan melibatkan yang namanya pengusaha. Mas Firman, semua argumentasi Anda saya bantah tentang itu. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi gini, Firman, ini Firman ini kan adik saya lawyer. Saya juga dulu 35 tahun lawyer. Firman, kau mesti berterima kasih dengan Nana, ya. Najwa. Kenapa? Dia mengundang Putri, ya, Gus Dur, sahabat guru saya, ya. Jadi ini adik, sahabat guru, panjang kali jadi, keluarga Bang Ruhut. Presiden kita ini, waktu itu Pak Gus Dur, ini kan pengacara. Ya. Firman, udahlah kau, kadang-kadang aku pusing. Gus Dur mengatakan begini, pengacara itu kan maju tak gentar, membela yang bayar. Ya. Maksud saya, kau ini lawyer, sama dengan aku, kau orang pintar. Tahu nggak kau MKD itu apa? Bukan masalah hukum, masalah etika. Belum pernah kau dikeluarkan oleh Novanto. Karena itu ku bilang, Novanto, mau kampung kau hire yang namanya pengacara, selesai kau. Betul, selesai kau. Batman, Superman pun lawyernya. Karena ini masalah etika. Nanti masalah hukum, gedung bundar yang kerja, kepolisian dan KPK. Kita kembali setelah pariwara, tetaplah di Mata Najwa. Ya dari Pak Ruhut. Ya, masih dari gedung DPR, rapat MKD sampai saat ini masih dilakukan secara tertutup, jadi kami masih belum bisa menginformasikan kepada Anda apa yang terjadi di dalam ruang rapat MKD. Informasi terakhir yang kami peroleh, Setia Novanto sudah mengajukan surat pengunduran diri dan seharusnya surat itu akan dibacakan oleh Ketua MKD dalam rapat MKD yang sayangnya rapatnya dilakukan tertutup. Kami akan terus melihat apa yang terjadi. Saya di DPR bersama dengan sejumlah tokoh dari DPR maupun dari non-DPR dan juga ada kuasa hukum Setia Novanto, Pak Firman Wijaya. Saya ingin ke Pak Renal. Pak Renal, tadi perdebatan lagi-lagi sempat soal apakah ini etis atau kemudian karena prosesnya menurut Pak Firman Wijaya prosesnya itu debatable. Sementara ini persidangan etik begitu. Apakah masih bisa kita bicara seperti itu atau seharusnya sudahlah kita move on saja? Ini kan kalau kita bicara etik, ini kita bicara baik atau buruknya bagi bangsa kita. Bukan hanya bagi orang itu. Nah, kita juga harus mengajarkan kepada masyarakat yang disebut dengan orang besar, itu bukanlah orang yang berharta besar, yang bisa membayar. Bukanlah mereka yang mempunyai kedudukan yang tinggi, melainkan adalah mereka yang mampu menjaga kehormatannya. Kita boleh tinggal di kampung, kita boleh saja hanya naik sepeda, kita tidak mempunyai kendaraan, kita tidak mempunyai kejabatan. Tapi kalau kita menjaga martabat kita, tidak melakukan perbuatan tercela, tidak mementingkan kepentingan pribadi ketika memegang jabatan publik, tidak mencari-cari hanya sekedar untuk kepentingan dirinya sendiri, dia akan menjaga kehormatannya. Nah, bicara tentang kehormatan ini, saya kira kita perlu mengedukasi masyarakat kita. Jangan sampai teman-teman melihat bahwa yang punya jabatan, ketua fraksi, ketua komisi, ketua partai, seakan-akan itu adalah orang yang paling bermartabat. Tidak begitu. Tapi kehormatan kenyataannya justru seringkali terbalik ya. Karena berpikirnya bahwa kursi itulah kehormatan. Bukan, masyarakat tidak melihat itu. Masyarakat melihatnya adalah apakah dia jujur atau tidak, mampu tidak dia memenuhi janjinya. Itu yang lebih diutamakan, bukan yang tadi-tadi itu. Karenanya kalau kemudian menganggap kursi adalah kehormatan, akan melakukan apapun untuk mempertahankan kursi. Walaupun seringkali akhirnya melanggar kehormatan itu sendiri. Ini terjadi sekarang di mana-mana. Kita lihat di mana-mana orang membakar gedung KPU itu. Orang menaruh ban di jalan. Orang kemudian saling membunuh hanya karena kursi. Dan setelah itu mereka harus membayar mahal. Dan setelah itu kemudian kehormatan mereka juga hilang. Dan pada saat seseorang itu menjadi tahanan KPK, barulah kemudian mereka mengatakan, lebih baik saya tidak kaya kalau saya tahu begini. Baru mereka sadar bahwa kehormatan dirinya semua sudah hilang. Kehormatan sudah hilang. Mbak Yeni, jadi kehormatan siapa atau kehormatan apa yang hilang kalau kita bicara kasus ini? Banyak yang terhormat ya, yang ada di Dewan yang terhormat, publik bisa menilai pribadi-pribadi yang terlibat dalam kasus ini sepanjang proses yang berlangsung, publik bisa menilai mereka masing-masing.
Dan kalau orang-orang yang dianggap membela kejahatan yang seolah terorganisir ini ya, karena ada dalil yang menyatakan kejahatan yang terorganisir bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Nah, kita melihat kemarin seolah-olah ada kejahatan yang begitu terorganisir mencoba menutupi kebobrokannya sendiri. Nah, namun Mbak Nana, saya ingin juga mengajak kita semua merenung bahwa ini dampaknya nih bukan cuma sekedar politik di Jakarta. Pernahkah kita merenungkan dampaknya ini terhadap masyarakat Papua yang selama ini masih sangat miskin dan beranggapan bahwa apa yang dikerjakan di Freeport tidak mereka rasakan, kesejahteraannya tidak meningkat. Lalu mereka kemudian juga melihat, menyaksikan bagaimana Jakarta mau bagi-bagi kapling hanya untuk mereka sendiri. Gimana rasanya bagi masyarakat Papua? Sementara kita masih berhadapan, masih melihat ada kelompok yang menginginkan separatisme. Saya ingin mengajak semua elit politik di Jakarta berpikir buat keutuhan bangsa kita. Jangan pikir kepentingannya sendiri saja. Oke, Pak Firman, Anda mau komentar? Saya harus kasih kesempatan khusus Anda. Ya, saya hanya teringat pandangan Benjamin Cardoso ketika dia mengadili seorang terdakwa dan terdakwa ini menyatakan pembelaannya. Sang hakim mengatakan, Anda ini melakukan contempt of court. Kemudian terdakwa ini naik ke atas meja, dia mengatakan, Anda juga melakukan contempt of justice. Karena itulah sebenarnya belajar dari sejarah itu banyak yang tersisa yang menjadi pertanyaan dalam kasus ini. Karena bagaimanapun ada potret buruk yang bisa muncul di permukaan, ada sebuah tradisi buruk yang bisa saja menciderai masyarakat pencari keadilan ketika seseorang pokoknya diseret saja, soal buktinya apa tidak penting baginya. Menurut Anda itu yang terjadi pada Setia Novanto? Bisa saja seperti ini. Tradisi peradilan, potret peradilan kita yang buruk selama ini bisa menjadi mirror ya of judgment. Ini bisa menjadi semacam tradisi, bisa menjadi semacam presiden. Oh, boleh saja sekarang secara etik tidak ada masalah, buktinya mau cari dari mana, mau melanggar hukum atau tidak, yang penting orangnya seret ke pengadilan dan jatuhkan hukuman. Ini yang disebut oleh witness Chambers, why justice fail? Kenapa keadilan itu lenyap dalam dunia peradilan? Karena peradilan itu bisa seperti monster. Anda merasa Anda mengibaratkan sidang MKD ini monster? Monster itu dalam pengertian Monster ketika bagi Setia standar Novanto. peradilan itu tidak menghadirkan keadilan. Oke. Itu yang dimaksud. Saya ingin minta komentar. Ya, monster jadi sidang begini, MKD ini bagi Setia Novanto. tadi Firman mengatakan contempt of justice. Saya teringat apa awal tadi barusan dikatakan Yeni Wahid, ya, yang terhormat. Yang di MKD itu yang mulia. Yang mulia, ngeri kali. Lebih tinggi yang mulia atau yang terhormat, Bang? Kalau aku Betty lah itu beda-beda tipis. Beda-beda tipis ya. Tapi dia mau bilang yang mulia biar eksklusif. Biar tapi beda. apa yang digarisbawahi oleh Yeni benar. Nggak malu ngomong bagi-bagi roti. Pikirkan rakyat Papua. Itu harus dipikirkan. Mereka ekonominya masih sangat di bawah. Saya ingin menanggapi, walaupun seolah-olah berkutat di persoalan apakah pengadilan MKD kemarin adil atau tidak. Tapi yang saya ingin tekankan, Bang Firman ingin mengaburkan kita bahwa seolah-olah perbuatan seorang tokoh publik, apalagi dia adalah ketua parlemen yang tentu disegadi, terus kemudian mengajak pengusaha bertemu, menegosiasikan persoalan yang bukan kewenangannya, dan kemudian itu direkam dengan alasan akuntabilitas, seolah-olah itu kemudian tidak ada artinya karena ada pelanggaran dalam persoalan perekaman. Padahal kalau kita ngomong rekam, kita sering lihat teman-teman wartawan juga candid kamera, juga nggak persoalan. Artinya banyak hal di situ. Nah, saya ingin sekali lagi ya ayolah kita jernih, persoalan ini sebenarnya sederhana, yaitu memang terjadi pelanggaran etik secara telak. Ya sudah, sekarang Mas Setia Novanto juga sudah dengan besar hati mengundurkan diri. Ayo kita move on. Tadi Mbak Yeni menyinggung persoalan Papua. Betul. Menurut saya persoalan Freeport, kontrak karya, apa di dalamnya, apakah betul selama ini banyak pemburu rente di dalamnya, ada kekuasaan bermain, kita bongkar saja, kita dorong dalam bentuk pansus. Karena MKD sudah selesai, kita justru ingin mendorong pansus Freeport atau pansus pengelolaan migas kita. Karena kita tahu di sana Pak Budi Wasiso waktu masih menjadi Bareskrim, dia menyampaikan, sebelum saya dicopot, saya sudah siap-siap akan menggerebek SKK Migas karena di sana ada potensi korupsi yang luar biasa. Misalkan, ini sebuah indikasi yang menurut saya harus kita tindak lanjuti oleh teman-teman di parlemen. Oke, kita akan saya dapat informasi bahwa saat ini di atas pintu sidang MKD sudah dibuka. Apakah itu artinya, kita lihat sekarang, apakah itu artinya sidang MKD akan kembali dilanjutkan secara terbuka? Atau kita akan langsung mendengarkan apa putusan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
Ya, kita akan lihat, Anda bisa lihat betapa ramainya teman-teman saya berada di depan pintu MKD. Saat ini saya dan sejumlah narasumber berada di bawah, di depan ruang Nusantara 2. Untuk saya bisa gambarkan ke Anda, dan di atas saat ini yang Anda lihat di layar yang sebelah sana itu adalah ruang MKD yang pintunya sedang terbuka, dan tampaknya saat ini wartawan sudah diperbolehkan masuk. Mungkin saja kita akan mendengarkan nih. Pak Novanto sudah mundur 30 menit yang lalu. 30 menit yang lalu, berarti tepat pada saat kita membuka program ini, Bang Akbar, ketika kita di atas membuka program ini, dan ketika kemudian sudah disampaikan oleh Pak Sukiman bahwa memang betul Setia Novanto mengundurkan diri. Baik, sekali lagi informasi yang sudah didapatkan dan terkonfirmasi, Setia Novanto, Ketua DPR, mengundurkan diri dari jabatannya. Baik, kita akan lihat apakah di atas, kalau begitu itu sudah bisa diganti judul besarnya, Setia Novanto mengundurkan diri. Ya, sudah diganti grafisnya, Setia Novanto mengundurkan diri dari jabatannya. Apakah ini artinya persoalan selesai? Karena kalau tadi istilah Bang Firman, ini political game, apakah ini artinya game over? Ya, jadi begini, saya sih sudah tidak ingin menanggapi lagi Mas Firman ya, karena pembuktian sudah cukup. Seorang yang bernama Pak Ma'ruf Samsudin bertemu dengan Pak Setia Novanto dan Tessa Halid, dia akui di depan sidang, dia katakan saya yang merekam dengan alat saya yang sekarang ada di kejaksaan. Kita konfirmasi apakah suara siapa ini, dan siapa ini mengatakan iya, dan saya bertanggung jawab dengan semua isinya. Jadi sudah selesai. Tetapi sebenarnya lagi-lagi saya ingin mengatakan begini, ini bukan soal menjatuhkan seorang Pak Setia Novanto. Substansi yang ingin saya katakan adalah bagaimana kekuasaan dipakai untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Maka untuk itu kemudian saya berharap sebenarnya Pak Setia Novanto ini kan sedang digarap oleh Kejaksaan Agung. Udahlah, buka aja semuanya. Saya agak tahu banyak tentang Freeport. 3 tahun yang lalu saya Bang Firman, kita dengarkan surat pembacaan pengunduran diri, kita langsung. Yang sedang berlangsung di Mahkamah Kehormatan DPR RI, maka untuk menjaga harkat dan martabat serta kehormatan lembaga DPR RI, serta demi menciptakan ketenangan masyarakat, dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua DPR RI periode keanggotaan 2014-2019. Demikian pernyataan pengunduran diri saya ini saya buat dengan tulus, semoga bermanfaat bagi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Hormat saya ditandatangani di atas materai Dr. Andes Setia Novanto AKP, nomor anggota 300, tembusan pimpinan Mahkamah Kehormatan DPR RI. Demikian yang mulia. Terima kasih. Setelah menerima surat tersebut, kita bersepakat barusan rapat tertutup untuk merumuskan keputusan rapat MKD yang akan saya bacakan demikian di dalam sidang terbuka ini. Keputusan rapat MKD Rabu 16 Desember 2015. Pertama, sidang Mahkamah Kehormatan Dewan atas pengaduan Saudara Sudirman Said terhadap yang terhormat Saudara Dr. Andes Setia Novanto atas dugaan pelanggaran kode etik dinyatakan ditutup dengan menerima surat pengunduran diri dari yang terhormat Saudara Dr. Andes Setia Novanto, nomor anggota A 300, anggota fraksi Partai Golkar, sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019 tertanggal 16 Desember 2015. Kedua, terhitung sejak hari Rabu 16 Desember 2015, Saudara Dr. Andes Setia Novanto dinyatakan berhenti sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019. Ketiga, demikian keputusan rapat Mahkamah Kehormatan Dewan ini dibacakan pada sidang Mahkamah Kehormatan Dewan yang bersifat terbuka untuk umum pada hari Rabu 16 Desember 2015. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suratnya Pak. Dengan ini maka sidang dinyatakan ditutup. Suratnya Pak. Suratnya benar Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suratnya Pak, tunggu benar gini Pak, suratnya Pak. Gini Pak, benar Pak. Surat Pak. Tunggu Pak, tunggu Pak. Bagi lima, bareng Pak. Bagi Pak, lagi Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Izin Pak. Pak. Pak suratnya Pak. Apanya? Oh ini. Ini. Oh suratnya. Pak Ketua mukanya nggak kelihatan. Pak Kahar, nggak ikut Pak Kahar. Ini apa Pak? Gabung Pak, gabung ya. Iya. Belum Pak. Tunggu Pak. Makasih Pak, makasih Pak. Tanpa. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan media ya atas peliputannya, dan kita berakhir dengan happy ending, alhamdulillah. Itu sama Kiai cepat selesai. Ya, mana dong? Sih maju-maju norak, woi. Jadi Bang Ruhut bukan B44, mau nggak ulangi? Novanto mundur dari Ketua DPR. Anda mendengarkan? Itu Bang Ruhut, tampaknya Anda gembira sekali. Sudah resmi Setia Novanto mengundurkan diri. Saya ingin ke Bang Firman Wijaya, Anda kuasa hukum Setia Novanto. Apa yang terjadi di detik-detik saat Setia Novanto menandatangani surat bermaterai itu mengatakan mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR? Ya, ini karena tugas sejarah dan peradaban saya harus jelaskan. Yang pertama adalah saya mendiskusikan dengan beliau ketika proses pengadilan di MKD ini mungkin sulit dari aspek mengukur kepastian hukumnya dan juga aspek keadilannya. Pada akhirnya jalan terakhir adalah seperti yang disampaikan oleh Gustav Retzberg, itu pilihannya adalah kemanfaatan, dan sudah saya sampaikan demi kepentingan umum dan kemanfaatan. Itu menjadi jalan pilihan beliau mengambil sikap, sekalipun aspek kepastian hukum dan keadilan itu menjadi tugas saya sebagai profesi, kan Bang, kita tidak boleh membiarkan keadilan dan kepastian hukum itu tidak ada di bumi manapun, apalagi itu tidak berperspektif HAM. Karena itulah saya mengatakan pada aspek kemanfaatan beliau mengambil putusan itu. Namun pada aspek kepastian hukum dan keadilan itu persoalan di wilayah lain. Berapa lama diskusi itu sampai akhirnya menandatangani surat itu? Ya, beliau orang yang tenang, orang yang tidak terlalu terpengaruh oleh situasi hiruk pikuk di luar. Beliau berdiskusi dengan saya, mengatakan saya perlu mengambil sikap setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Mas Firman. Ya sudah. Sejak kapan niatan untuk mundur itu muncul? Apakah sejak ternyata hari ini hampir seluruh fraksi mengatakan Setia Novanto melakukan pelanggaran etik, jadi ini langkah daripada dimundurkan, lebih baik mundur saja begitu? Ada hal yang paling penting sebenarnya dari itu. Surat yang saya kirimkan kepada Komnas dan kemudian Komnas menjawab berdasarkan pasal 39, seseorang itu hak bicaranya dan kerahasiaannya itu perlu dijaga. Bukan Komnas. Dia tidak boleh diganggu. Bukan Komnas. Saya sudah konfirmasi dari Komnas. Itu adalah permainan seorang pribadi. Anda juga tidak boleh terlalu meyakinkan publik ini seakan-akan semua yang Anda lakukan benar, Mas. Ya, okay. Saya sudah mencoba untuk mendengarkan Anda. Ya. Untuk Komnas HAM, saya mendapatkan dari seorang komisioner mengatakan, sorry, itu adalah permainan pribadi seseorang. Jadi jangan kemudian Anda datang ke sini meyakinkan kami bahwa itu adalah Komnas HAM. Yang kedua, saya sebenarnya awal-awalnya sih ini saya menyelesaikan ucapan saya. Tidak boleh. Saya tidak boleh membiarkan Anda mencoba mengalihkan pikiran kita di sini. Kalau boleh saya dong selesaikan. Kita tunggu dulu Bang Akbar, selesaikan singkat Bang. Iya, jadi saya pikir itu yang saya katakan, perspektif HAM yang disampaikan yang melalui surat saya dan dijawab oleh Komnas HAM
bahwa tentu harus memperhatikan kehormatan seseorang dan juga proses pembuktiannya harus dengan dasar kebenaran. Itu saja menjadi acuan kepada 3 institusi, MKD, kepolisian dan kejaksaan. Atas dasar itu, karena kepastian hukum dan keadilannya tidak muncul dalam proses ini, ya beliau mengatakan tapi saya ingin dapat ketegasan, apakah memang mundur ini karena sudah tahu hari ini memang akan dimundurkan, jadi memang mengambil langkah mundur karena tidak ada pilihan lain? Nah itu saya yang jawab, ya, saya yang jawab. Ya. Jadi Firman, dia tadi bagus cerita behind the scene. Tapi kalau kita lihat perdebatan, aku ini apa ini MKD? Di dalam menimbang nggak ada yang jelas. Legal standing lah ini masih kurang kuat. Tapi apa? Putusannya sanksi berat. Artinya memang Novanto masih ada bagusnya. Yang diundang sahabat saya Firman yang rada baik. Nggak diundang yang 2 lagi. Kalau diundang Lukas, itu mungkin yang membuat ya panel itu orang luar dilibatkan. Kalau diundang Rasman, adik saya Rasman, apa kejadiannya? Dia ngomong di salah satu radio akan bebas murni. Saya sudah dapat, terima kasih, ini saya sudah dapat surat pengunduran diri Setia Novanto. Saya akan bacakan ulang lagi. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini suratnya berkop perihal pernyataan pengunduran diri sebagai Ketua DPR RI Jakarta 16 Desember 2015 kepada yang terhormat pimpinan DPR RI di Jakarta. Jadi diajukannya ke pimpinan DPR RI. Sehubungan dengan perkembangan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran etika yang sedang berlangsung di Mahkamah Kehormatan DPR RI, maka untuk menjaga harkat dan martabat serta kehormatan lembaga DPR RI serta demi menciptakan ketenangan masyarakat, dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua DPR RI periode keanggotaan 2014-2019. Demikian pernyataan pengunduran diri ini saya buat dengan tulus. Semoga bermanfaat bagi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Hormat saya Dr. Andes Setia Novanto, nomor anggota 300. Kita akan kembali setelah pariwara, tetaplah di Metro TV. Anda terus di Mata Najwa. Tadi kita sudah dengarkan dan kita sudah lihat sama-sama saat surat pengunduran diri Setia Novanto resmi dibacakan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan. Bang Akbar, saya ingin kasih Anda kesempatan karena tadi Anda sempat ingin mendebat Bang Firman Wijaya, kuasa hukum Setia Novanto. Silakan. Ya, tentu saja kita hormati keputusan ini, meskipun pertama terlambat. Yang kedua, kalau saya mendengarkan pilihan kata atau diction dari surat ini, ya seakan-akan bahwa ini untuk menjaga segala macam gitu boleh, tapi tidak ada pengakuan bahwa memang apa yang dilakukan itu salah. Penting pengakuan itu? Penting bagi saya. Itu sekaligus untuk mengembalikan juga, ini Pak Novanto akan menjadi seorang tokoh kalau dia lakukan itu supaya tidak terjadi lagi berikutnya. Kalau dia berani mengatakan jangan lagi lakukan seperti yang saya lakukan, mungkin saya salah dan mungkin kita bisa memaafkannya. Nah, untuk itu menurut saya teman-teman para lawyernya atau siapapun tidak meminta maaf sih kalau di sini Bang Faisal, kalimatnya tidak ada menyatakan permohonan maaf. Itu yang saya maksud. Sayangnya ini kalau dalam perjalanan ini cuma sampai di tengah saja. Kita sebenarnya berharap sampai kearifan itu kita bisa nilai di situ sebenarnya. Jadi gini, Pak Akbar, itulah hebatnya para pengacara dia yang 3 itu. Kalau ada kata-kata yang Pak Akbar mau, maaf aja besok udah dijemput paksa sama Jaksa Agung. Jadi diakui itu semua. Ini kan mereka ini seperti film Rambo. Masalah ini udah kita kalah. Ya, karena itu tadi mirip tentara kok. Ada plan A, plan B, plan C. Tapi tadi plan A, wah taunya kita kalah. Semua maunya sedang. Karena logika mereka, karena mereka bukan orang politik, mereka maunya sanksi kedua. Ya, berat. Sedang. Enggak, sanksi ketiga. Berat. Langsung berat. Mereka berat. Panjang, main panjang. Jadi main panjang. Semua mereka berat. Taunya mereka lupa yang berseberangan dengan Novanto di situ ada beberapa pengacara, sama juga dengan Firman, ahli juga. Sedang ini kan kita tahu itu tidak melalui apapun, dia otomatis dipindahkan dari jabatan dia lengser. Malam ini juga dia bukan ketua DPR lagi mestinya kalau nggak mundur. Jadi gamang. Jadi kembali Pak Akbar Faisal, apapun ini ada masalah hukumnya. Masalah hukumnya kalau begitu bunyinya,
Wah, ini kayak film Rembo. Ada lagi ini nanti surat kuasa jilid 2 untuk Gedung Bundar. Belum lagi nanti polisi, KPK. Jadi itulah. Itu nasihat dia itu. Nasihat dia itu. Jadi masih panjang urusan. Begitu ya Bang Firman? Jadi ini hanya strategi saja, Bang Firman sudah menyiapkan plan-plan yang lain seperti yang tadi disebutkan? Ya, kalau tadi dikatakan ini sebuah kesalahan dan harus minta maaf. Persoalannya adalah ini kan di soal pembuktian. Ada prinsip yang namanya reasonable ground to believe. Bagaimana proses meyakinkan sebuah kebenaran atau kesalahan. Kan masalahnya ini tidak terjadi dan tidak dilakukan. Apa yang menjadi validasi original bukti itu tidak ada. Surat mundur ini bukan pengakuan bersalah. Ya itu tadi saya katakan, ketika kepastian hukum dan keadilan tidak menjadi pilihan, tidak menjadi tujuan, maka jalan kemanfaatan saja yang diambil. Bang Joni Mart boleh bergabung? Selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Bang Joni Mart Girsa. Bang, ya boleh dipegang handy mic-nya Bang Joni Mart. Jadi tugas Anda sudah selesai Bang Joni Mart? Puji Tuhan, alhamdulillah kita sudah bisa mengerjakan tugas secara baik dan mulia. Dari tadi berdiri terus. Bang Joni Mart sebentar dulu. Saya tadi mau menegaskan. Jadi Bang Firman, surat pengunduran diri ini bukan pengakuan bersalah Setia Novanto. Ya, karena mekanisme ini kan bukan penilaian tentang salah atau tidak, atau benar. Dan bukan juga permohonan tidak maaf. ada juga pembuktian seperti yang Bang Ruhut sampaikan tadi. Maka saya sudah bisa membaca instinktif di dalam proses sidang MKD ini. Maka ya saya pikir perlu diambil jalan yang paling manfaat. Ya, ketika kepastian hukum dan keadilan buat siapapun. Termasuk buat pilihan-pilihan politik yang akan berjalan, silahkan saja. Saya rasa itu. Ya. Tapi Bang Poltak, betul mungkin kalau beliau minta maaf kemudian ada implikasi legal dan lain sebagainya, itu yang menjadi pertimbangan. Tetapi menurut saya akan sangat arif kalau beliau juga minta maaf karena telah membuat kita semua ini publik ini menderita selama lebih dari sebulan. Pertanyaannya siapa Mbak Yeni yang membuat kesalahan itu? Kan bukankah si perekam itu? Setia Novanto tidak pernah punya desain untuk membuat masyarakat ini menjadi seperti sekarang ini. Memang kita rasa itu yang harus diluruskan. Ternyata memang kita berbeda standing, Mbak. Jadi menurut saya kita diskusi sampai besok juga nggak akan ketemu. Tidak akan ketemu. Tapi yang jelas menurut Anda Mbak Yeni seharusnya ada yang Anda mengharapkan lebih dari sekedar surat pengunduran diri. Yang Anda harap mengatakan saya minta maaf karena selama ini perhatian publik begitu tersita oleh persoalan ini sehingga energi kita habis terkuras dan seharusnya memikirkan hal-hal yang lebih mendasar malah jadi terlupakan. Sebenarnya kan yang saya katakan tadi itu permintaan maaf itu tidak sampai pada wilayah hukum, etik bahwa apa yang dilakukannya itu tidak layak sebagai seorang pimpinan DPR. Soal hukumnya kan lain lagi, silakan bertarung itu. Dan berarti kan argo juga jalan juga nanti untuk teman-teman pengacara kan. Persoalannya gini Mbak, soal pencatutan nama presiden dan wapres termasuk permintaan salam kan tidak ada faktanya. Jadi persoalannya kenapa seseorang harus minta maaf atas sesuatu yang tidak menjadi perbuatannya? Ini yang saya bilang, equal of justice-nya juga harus ada. Pertemuan itu fakta atau tidak, Mas? Pertemuan fakta itu ada, tapi pertemuan dalam konteks mencatut nama presiden dan wapres termasuk saham tidak ada. Itu realitas. Itu mengarah ke sana. Baik, ini kan soal penilaian sudah. Firman ini kebangetan. Seolah-olah yang bikin gaduh sahabat-sahabat saya dari MKD. Enggak, yang bikin gaduh itu dari MKD betul, tapi nggak semua MKD banyak yang baik. Tapi MKD yang pasang badan, ketakutan, membela. Bayangkan SS, bayangkan Ma'ruf, jadi pesakitan. Waduh, pelapor. Kalian yang bikin gaduh. Sudah ada wakil ketua MKD Bang Joni Mart Girsa. Bang Joni Mart, apa yang terjadi di dalam? Kenapa pada saat krusial malah kemudian tadi sidang tertutup? Anda tidak mau kami masuk ke dalam? Iya, begini. Ini kan persidangan etika. Persidangan etika. Suatu kami melakukan rapat internal secara terbuka dalam rangka membacakan setiap pendapat dan kesimpulan semua anggota Mahkamah Kehormatan Dewan menyangkut hasil akhir dari persidangan-persidangan di Mahkamah Kehormatan Dewan. Nah, dua pembaca terakhir yang akan menyusul pas jam 6 sore maghrib kita break, kita di ruang pimpinan, lalu masuk informasi bahwa Saudara Setia Novanto akan mengundurkan diri. Kita bertanya dalam bentuk apa? Apakah beliau datang ke DPR atau bagaimana? Nah, informasi mengatakan ke MKD. Lalu yang datang surat, lalu kita rapatkan dalam rapim.
kita bawa dalam rapat internal tadi, maka sidang tertutup, rapat tertutup. Kita putuskan bahwa kita menerima surat pengunduran ini ya dengan 2 catatan. Kita menerima dan terhitung sejak hari ini tanggal 16, maka Saudara Setia Novanto sudah tidak menjabat lagi sebagai Ketua DPR RI periode 2015-2019. Nah, satu hal yang harus saya bawahi di sini sebenarnya, ya, kita harus membaca surat tersebut secara cermat. Di sini disebutkan bahwa beliau mengundurkan diri untuk menjaga harkat dan martabat serta kehormatan lembaga DPR RI serta demi menciptakan ketenangan dalam masyarakat. Dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua DPR RI periode anggota 2015-2019. Itu kan sudah jelas. Inilah bagian dari etika itu. Jadi kita tidak perlu berdebatkan lagi salah, benar, benar atau salah. Ya ini saya pikir apa namanya bentuk dari kenegawahan beliau sebagai mantan pimpinan DPR RI periode 2015-2019. Demikian, Najwa. Tapi Najwa, masih ada tugas kalian MKD. Apa itu? Fadli John, Fahri Hamzah juga sebenarnya harus mundur. Malu aku lihat statementnya. Ya, tolong diperiksa itu, dipanggil itu. Apa? Masih jelek ini citra kita. Tidak cukup hanya Setia Novanto. Yang dua ini bayangkan, maksud Bapak Presiden kita Pak Jokowi kan baik. MKD dengar suara rakyat. Itu kan baik sekali. Iya, Bang Ruhut. Tahunya marah-marah dia Begini, Bang Presiden. Ruhut, saran saya, Bang Ruhut juga menyampaikan ini secara etika juga. Ya, saya pikir laporkan saja ke MKD, maka kita akan mencoba memverifikasi. Mantap. Kalau laporan ada mengenai itu. Ya, kita bertiga akan laporkan. Anda akan laporkan siapa? Dua pimpinan yang lain. Memang saya sendiri akan mengadukan Pak Fahri Hamzah karena kan saya ditandatangani, saya punya surat penonaktifan tidak melalui mekanisme. Itu saya akan laporkan secara apa yang akan terjadi? Tadi sudah disebutkan Ketua DPR Setia Novanto mengatakan sudah disebut mantan pimpinan DPR. Apa yang akan terjadi di DPR setelah ini? Kita akan bahas setelah pariwara. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Setia Novanto mundur malam hari ini dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Apa yang akan terjadi pada lembaga legislatif ini? Siapa yang akan menduduki jabatan yang ditinggalkan oleh Setia Novanto? Kita akan bahas. Saya mau bicara dulu ini juga sebagai mantan. Sebenarnya saya belum boleh keluar dari MKD. Atau dinonaktifkan oleh MKD. Kenapa? Karena ini makanya saya sudah buat malam ini mengadukan Saudara Fahri Hamzah karena apa yang dilakukan itu pelanggaran. Yang kedua, pengaduan saya untuk 3 orang itu, Ridwan Bae, Kahar Mustaqim dan Adis Kadir itu sampai sekarang itu tidak direspon pimpinan. Tapi sejujurnya saya mencurigai juga unsur pimpinan di MKD ini bermain-main dan menusuk saya dari belakang. Sorry Pak Jurnal Gisan, saya juga mencurigai Anda gitu loh kan. Tetapi sudahlah. Nah, saya pengen melihat sebenarnya MKD dan DPR ini juga memperbaiki modelnya. Terlalu banyak permainan di sini. Nah, besok saya akan adukan Saudara Fahri Hamzah karena dialah yang bertanda tangan penonaktifan saya itu. Lepas daripada itu sebenarnya menurut saya begini, ini adalah momen yang tepat bagi kita untuk memperbaiki DPR ini. Saya anggota DPR, tetapi saya harus mengatakan banyak yang tidak benar di sini. Soal pimpinan DPR, menurut saya sebenarnya tidak perlu terjadi ini kalau fraksinya Pak Setia Novanto, dalam hal ini fraksi Golkar, menarik dia dari pimpinan, selesai. Tetapi kan tidak dilakukan. Tetapi sekaligus juga mengkonfirmasi kita bahwa faksinya Pak Setia Novanto di Golkar cukup kuat. Nah, kalau begini keadaannya, ini berarti kan ada risiko. Siapa yang akan menggantikannya? Ada 2 pandangan. Pertama, orang Golkar sendiri akan berantem sendiri siapa yang mau menjadi Ketua DPR, atau untuk memperbaiki keadaan ini kita kocok ulang, artinya kita merevisi Undang-Undang MD3. Tapi Anda bisa membayangkan ulang itu akhirnya bukan hanya Setia Novanto, tetapi seluruh pimpinan yang saat ini termasuk yang akan Anda adukan besok itu, Fahri Hamzah dan juga tadi yang disebutkan oleh Fadli Zon. Jadi harus kocok ulang semua. Apakah ini, saya ingin ke Bang Renal sebelum kita masuk ke soal bagaimana aturan, tata cara dan sebagainya. Tapi apakah ini memang hanya Setia Novanto atau ini cerminan dari keseluruhan pimpinan DPR? Ini kan begini ya. Ini mohon maaf ya. Ini kan teman-teman nih kebanyakan ini orang hukum ya. Boya orang hukum jangan bikin tambah pusing masyarakat dengan dalil-dalil hukum lah, logik atau tidak logik, terbukti atau tidak dan lain sebagainya. Hati nuraninya kemana?
Kemana hati nurani kalian? Tepuk tangan dong. Kita membaca itu kan harus melihat track record, apa yang telah diperbuat selama ini. Manusia itu memang dilihat hari ini, tetapi kan dibaca juga dari masa lalunya. Apa yang telah dilakukan masa lalu itu kalian harus pilih-pilih, lihat-lihat. Kalau kita terus-menerus bergaul dengan orang seperti itu, kita kan akan jadi sama semua di sana. Masyarakat kita ini sekarang perlu kerja, perlu hasil dan sebagainya. Jangan dibikin puter, akhirnya kita semua kolaps, negeri kita nggak bangun-bangun. Semua hal sederhana dibikin ruwet oleh kalian semua. Jadi menurut saya, ini tidak hanya terjadi pada Setia Novanto, tapi terjadi pada banyak pimpinan di parlemen, di gedung ini. Ini gedung yang telah membelakangi rakyat ini. Mereka memungungi rakyat, tidak berpikir yang benar tentang rakyat. Berapa undang-undang yang telah kalian hasilkan dalam setahun ini? Apa hasilnya? Pengawasan dipakai sebagai alat untuk mencari peluang, mencari bisnis. Bisnis dan kepentingan rakyat itu harus dipisahkan. Pak Firman dulu masih ingat, dulu adalah pengacara kami ketika kami menguji salah satu pasal ke Mahkamah Konstitusi mengenai Badan Kehormatan DPR. Pada waktu itu dibawa oleh Dr. Yudil Heri, petisi 50. Kami mempersoalkan pertama, Badan Kehormatan DPR, Pak Yunimar, ya. Tidak mungkin bisa begini terus memecahkan persoalan kalau isinya adalah orang DPR semua. Bagaimana kalian mengadili teman-teman kalian? Di mana otak kalian seperti ini? Ya, bagaimana kalian menyusun seperti ini? Kalian punya atasan, kalian mau adili. Kalian dapat kursi dari mereka. Kalian dapat kenikmatan dari mereka. Kalian sehari-hari punya kepentingan, dilindungi oleh mereka. Terus kemudian kalian mau mengadili teman-teman sendiri. Ada kalanya kalian harus berpolitik untuk membina hubungan ke sini demi menggolkan satu undang-undang. Terus kalian mau mengadili teman sendiri? Tidak bisa. Badan Kehormatan atau sekarang menjadi Majelis Kehormatan Dewan ini harus diisi orang luar. Mahkamah ini harus diisi orang luar yang independen. Menurut Anda jadi salah satu sumber dari peliknya berlarut-larutnya kasus ini justru karena MKD diisi seluruhnya oleh anggota DPR. Oleh teman-temannya sendiri, dan ini kan bersandiwara. Bung Akbar, Mbak Yunimar bisa marah-marah tapi sambil tertawa, kan begitu. Ya. Kita kan semua ini sandiwara sebetulnya ini. Sandiwara ini, Pak? Sandiwara itu pertama. Yang kedua, bebaskanlah teman-teman kalian ini dari berbisnis. Bisnis itu milik masyarakat. Kalau kalian berada di komisi yang menyangkut energi, jangan berbisnis energi. Bahkan jauhkan dari bisnis itu. Kalau tidak, kalian akan mengatur kebijakan demi kepentingan. Di belakang itu ada yang dilindungi. Jadi ini Freeport ini seringkali dibolak-balik. Orang yang mau benar dibilang nggak benar. Orang yang mau menata dibilangnya adalah punya kepentingan. Orang yang punya kepentingan dibilangnya adalah demi merah putih. Dibalik-balik. Samalah menteri yang bekerja dibilang tidak bekerja. Diadili di sini. Orang yang memimpin dengan baik dipansuskan. Kalian ini maunya apa? Bertentangan memunggungi kepentingan rakyat semua. Baik. Rombak ininya semua. Mas Teguh Juwarno, Anda mau menjawab itu? Maunya apa DPR ini? Ya, tentu kita tidak akan pernah menutup mata, menutup telinga, apalagi menutup hati kita dari desakan publik, sorotan publik. Kita sadar ketika kita menjadi pejabat publik, menjadi anggota parlemen, kita sudah mungkin sebagian besar sisi privasi kita, sisi kehidupan kita ya harus kita disclosure. Kita harus rela untuk kemudian disorot, rela kebebasan-kebebasan kita makin terbatasi. Itu adalah konsekuensi yang memang kita pilih dengan sadar. Pilihan ini memang dilakukan dengan sadar. Apa yang disampaikan Pak Reynald saya amini, sangat kita amini tentu saja. Tapi sekali lagi Pak Reynald, saya juga ingin menyampaikan bahwa apa yang terjadi di MKD hari ini kan juga adalah proses koreksi internal. Saya setuju teman-teman di MKD dengan segala hormat, saya kira tata beracaranya adalah PR pertama yang harus dirubah. Misalkan salah satu contoh, pengadilan di MKD atau katakanlah ya di mahkamah ini harusnya imparsial. Misalnya kalau kasus itu menimpa Golkar, misalnya, ya orang Golkar harusnya tidak ada dalam mahkamah itu, atau yang lainnya gitu. Dan kita percaya pada akhirnya akal sehat tetap ada gitu. Kemenangan, atau mohon maaf saya tidak menggunakan terminologi kemenangan, tapi apa yang terjadi hari ini kan sebenarnya akal sehat masih ada di parlemen ini, Pak Reynald. Ya, akal sehat masih ada? Ya, ini adalah akal sehat yang diputer-puter. Ya, diputer balik. Besok lusa kalau Anda yang kena masalah, mungkin juga akan masalahnya sama lagi, saling melindungi, saling menutupi dan lain sebagainya. Jadi sudahlah, serahkan ini kepada publik, rubah undang-undang. Ya, gini, bagus nih, Pak Reynald, semua yang Anda katakan tadi saya tidak bantah dan saya iayakan.
Tetapi ada poin yang barangkali harus diingat juga. Tolong selamatkan teman-teman, bantu teman-teman yang masih berpikir jernih, bisa fokus memperbaiki keadaan, jangan dibuat mereka menjadi lemah. Berikan dorongan. Berikan dorongan, jangan kemudian dilemahkan. Bahwa kemudian jumlah kami sedikit mungkin ya, tetapi kami tidak bisa, seperti yang dikatakan Teguh tadi, kami tidak bisa membutakan mata kami. Kalau kemudian disamakan semuanya, teman-teman menjadi lemah. Kami butuh dukungan itu. Ketika misalnya saya dikerjai oleh, bahkan barangkali oleh teman-teman MKD, tiba-tiba muncul teman-teman yang lain. Artinya apa? Masih ada dorongan orang-orang baik yang ingin memperbaiki keadaan. Kalau kemudian disamakan semua, kadang-kadang saya sakit hati, Pak. Oh, terus yang saya lakukan ini ternyata nggak ada artinya ya. Ya, sebagai manusia biasa boleh dong saya merasa, waduh, meskipun saya tidak boleh melemah, tetapi saya berharap orang-orang seperti Pak Renal yang dikenal oleh publik, Mbak Yeni gitu ya, berikan dukungan pada orang-orang yang masih mau berpikir logis di DPR ini. Karena kalau tidak bahaya loh, hilang loh. Nah, aku selingi dulu dia. Mengenai ini, jujur saja ramenya masalah ini 1 bulan, yang paling menikmati pengacara. Satu. Yang kedua, kau nggak usah marah-marah dengan ini, kau bersyukur. Aku nggak marah. Karena apapun, aku lihat Twitter semua bela Akbar Faisal. Artinya apa? Ini calon gubernur 2017. Jadi terima kasih anak-anak. Kalau TV. Politisi pasti ada maksudnya yang lain. Profesor itu betul sebagai toko apa ya, branding. Saya ini pernah dibesarkan beliau, branding image ya Pak ya. Jadi nasihat beliau harus kita perhatikan. Nasihat ini kita perhatikan. Mbak Yeni, kesempatan lagi nih setelah Setia Novanto mundur, lalu apa? Jangan lagi kita disuguhi oleh permainan kong kali kong hanya supaya partainya yang jadi ketua DPR dan lain sebagainya. Betul-betul fokus kepada masalah bersama. Kita harus ingat ya, masyarakat Indonesia itu 80% masih hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka lelah, capek dan bisa frustasi kalau melihat permainan-permainan politik yang begitu kotor, hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Dan kalau sudah lelah, sudah frustasi, larinya ke apa? Ke amuk massa. Kekuasaan kalian telah terlalu besar dan telah digunakan di luar dari batas-batas yang diberikan kami kepada kalian. Setuju. DPR yang harus membuktikan kepada masyarakat, Pak. Kita akan kembali, Pak Junimar, setelah ini saya kasih kesempatan, setelah pariwara. Tetaplah di Mata Najwa. Keputusan rapat MKD yang akan saya bacakan demikian di dalam sidang terbuka ini. Keputusan rapat MKD Rabu 16 Desember 2015. Pertama, sidang Mahkamah Kehormatan Dewan atas pengaduan Saudara Sudirman Said terhadap yang terhormat Saudara Dr. Andes Setia Novanto atas dugaan pelanggaran kode etik dinyatakan ditutup dengan menerima surat pengunduran diri dari yang terhormat Saudara Dr. Andes Setia Novanto nomor anggota A 300 anggota fraksi Partai Golkar sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019 tertanggal 16 Desember 2015. Kedua, terhitung sejak hari Rabu 16 Desember 2015, Saudara Dr. Andes Setia Novanto dinyatakan berhenti sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019. Ketiga, demikian keputusan rapat Mahkamah Kehormatan Dewan ini dibacakan pada sidang Mahkamah Kehormatan Dewan yang bersifat terbuka untuk umum pada hari Rabu 16 Desember 2015. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini maka sidang dinyatakan ditutup. Terima kasih. Salam. Ya, itu tadi cuplikan saat beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 20 menit sampai setengah jam yang lalu, Ketua MKD sudah menutup sidang dengan membacakan kembali pernyataan pengunduran diri Setia Novanto sebagai Ketua DPR RI. Apa yang akan terjadi setelah ini, Bang Junimar? Ya, saya perlu sampaikan, Prof. Kresna ya, Renal. Renal. Memang selama ini masyarakat
termasuk DPR sendiri, pesimis terhadap pekerjaan dari MKD itu sendiri. Tetapi tadi kita bisa melihat bagaimana ya 17 orang anggota DPRD memberikan kesimpulan. Semua menyatakan bersalah. Ada yang sedang, bahkan yang berat, yang selama ini sangat vokal mengatakan berat. Artinya apa? Artinya kami masih bisa kerja secara maksimal dan sesuai dengan fakta di persidangan. Yang pertama. Yang kedua, sebenarnya mengenai MKD ini, saran saya ke depan, setiap anggota DPR yang duduk di MKD harus permanen. Ya, selama masa periode dia harus duduk di sana. Tidak boleh masuk komisi, tidak boleh masuk pansus, tidak boleh kemana-mana. Harus di MKD dia. Berikanlah dia fasilitas dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh praksi sendiri. Yang terjadi malah anggotanya berganti di tengah jalan beberapa kali itu. Ini pengalaman. Jadi ke depan saya kira setiap anggota MKD tidak boleh dipindahkan selama masa periode. Dia harus permanen di sana. Diberikan fasilitas, maka MKD itu akan bisa bekerja secara on the track, secara baik dan sesuai dengan sasaran. Saya kira itu yang paling perlu. Bang Junman, pertanyaan tadi saya. Mbak Nana, ini bagus satu ya, itu jangan diganti-ganti. Tapi yang lebih penting menurut saya adalah anggota MKD itu adalah orang yang logikanya nggak kebalik-balik. Ya tentu. Supaya kemudian yang ditampilkan kepada publik, apalagi kalau terbuka, itu tidak pontang-panting pula kita mengikutinya. Ini orang ini paginya tempe, siangnya tahu gitu loh. Ya itu hakim dari, seperti itu. Jadi itu yang penting, itu yang paling penting. Tapi kan anggota-anggota itu dikirim resmi oleh fraksinya, fraksi kepanjangan tangan partai. Jadi kalau kita mau menggugat ya langsung gugat ke partai politik yang mengirimkan anggota-anggota yang tadi Anda nilai justru seringkali malah terbolak-balik logikanya. Ini partai-partai langsung. Iya, betul Naswa. Tapi maksud saya setiap anggota yang mau masuk MKD itu harus betul-betul bahwa memang dia mampu. Ya, tidak pernah misalnya terlibat pidana misalnya, harus ada itu. Itu bukan syarat menurut saya. Baik. Iya kan? Tapi anggota DPR kan seharusnya tidak terlibat pidana, Pak. Ya kan dari awal harus ada syaratnya itu. Iya kan? Kita harus tegaskan kembali di sana. Kan begitu. Kalau tidak ditegaskan suka cari jalan juga harus ada. Kalau memang MKD ini mau punya saya pada pandangan bahwa kalian sebagai tidak di Mahkamah Kehormatan Dewan, bahwa kalian tidak akan bisa mengurus atau mengadili etika teman-teman sendiri. Kalian punya kepentingan masing-masing. Jadi ini kan juga pasti ada perintah dari partai, suara dari kelompok ini sama, ini ada perintah partai juga. Kita butuh orang-orang yang punya hati nurani, dan itu adalah orang-orang yang impartial tadi, orang-orang yang independen. Dan itu tidak ada, yang punya hati nurani dan independen tidak ada di saya tidak mengatakan demikian, tetapi selama proses politik itu berjalan, kita tahulah apa artinya politik, bukan? Ya, untuk mencapai tujuan mereka harus bekerja sama, kadang-kadang mereka harus menekan, kadang-kadang mereka saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu serahkanlah kepada pihak lain agar kehormatan ini benar-benar dihargai. Jadi bekerja itu kita benar-benar mendapatkan kehormatan. Kali ini kita bisa menyaksikan Unimart ini adalah orang yang punya kehormatan. Dari awal saya menyaksikan, saya apresiasi pekerjaan Anda. Tapi tidak berarti semua orang itu kan seperti Anda. Kita butuh lembaga ini menjadi benar-benar marwahnya itu benar dihormati karena perilakunya. Tadi Anda ingin mengatakan sesuatu, Bang Firman? Ya, ada tafsir otentik yang saya bisa tangkap dari Prof. Renat Kasali. Bagaimanapun MKD ini kan juga lembaga politik. Ya, tentu tidak bisa dilepaskan dari watak politiknya. Karena tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang seperti sampai disampaikan oleh Prof tadi. Dan itu realitas yang kita lihat bersama. Sehingga bagi saya memang untuk mengatakan ada standar etik dalam mekanisme peradilan yang sedang bekerja, rasa-rasanya sulit. Apa yang disampaikan oleh Prof tadi sebenarnya bisa menjadi ukuran untuk melihat seperti apa sih yang terjadi di dalam interaksi di dalam mahkamah etik. Sebenarnya dari aspek aturan, Prof, mahkamah etik MKD itu sudah lengkap peraturannya, tata acaranya termasuk pembuktiannya. Tapi seperti yang Prof sampaikan tadi, ya mungkin ini tidak begitu penting
bagi teman-temannya, sehingga saya juga tidak mau terlibat antara hakim itu kan wakil Tuhan di muka bumi. Kalau antara hakim ini saling menggugat itu kan jadi soal, kemudian soal wakil di muka Tapi bumi. istilah hakim itu juga debatable. Apakah anggota Mahkamah Kehormatan bisa kita samakan dengan hakim, walaupun di awal-awal sudah pakai toga dan mau dipanggil yang mulia merah putih. Jadi masih debatable apakah hakim atau tidak. Baik. Iya. Ngomong toga, ini ada MKD. Kok aneh, kemarin kelihatan semangat terus pakai toga yang lucu itu. Tapi tadi kenapa tidak? Padahal tadi yang paling penting. Tadi rapat internal. Oh, enggak terbuka, kita lihat Rapat internal. Sebentar Pak Luhut. Tadi rapat internal terbuka, jadi tidak pakai toga, bukan sidang tadi Pak. Oh gitu. Jadi tolong dipahami Pak. Aku takut karena sekarang musim hujan. Nggak usah takut-takut Pak. Tadi itu rapat internal. Masih di jemuran. Rapat internal, bukan sidang Pak. Baik. Apa yang akan terjadi sekarang setelah Setia Novanto mundur? Jadi besok MKD akan membawa ini ke sidang paripurna atau seperti apa, Bang Jimat? Tentu kita akan melaporkan ke sidang paripurna. Ya. Mengenai keputusan hari ini. Akan dibawa ke sidang paripurna? Akan dibawa ke sidang Apa yang akan paripurna. terjadi besok di sidang paripurna, Mas Ya, Teguh? tahapannya tentu saja besok memang sudah diagendakan ada sidang paripurna. Hasil dari BAMUS yang dilaksanakan tadi sore. Ini sesuai MD3 maupun tatib di dalam parlemen, keputusan ini dilaporkan oleh pimpinan MKD melalui BAMUS. Kalau pimpinan bijak, pimpinan DPR sekarang yang tersisa yang ada di Jakarta tentu saja Pak Fahri dan Pak Agus Hermanto. Pak Taufik ada di Bali, Pak Fadli ada di Kuwait. Nah, besok pagi sebelum paripurna diambil inisiatif untuk ada BAMUS misalkan, sehingga kemudian ini bisa masuk, maka bisa diagendakan dalam rapat paripurna besok. Tetapi kalaupun tidak, maka besok akan ada BAMUS sesudah paripurna esok, kemudian untuk masuk kepada agenda paripurna hari Jumat. Karena kan hari Jumat itu adalah sidang terakhir. Setelah itu DPR akan reses lagi. Jadi waktunya tinggal 2 hari, Kamis Jumat. Apakah itu artinya Kamis Jumat sebelum reses 2 hari ini sudah harus dipilih pengganti Setia Novanto? Mekanismenya memang kelihatannya akan sedikit agak rumit kalau kemudian masalah yang saya sampaikan tadi, apakah tetap seperti ini atau kita harus kocok ulang yang saya sebut tadi itu Undang-Undang MD3. Dan itu akan menjadi keributan baru lagi di DPR. Maka saya tentu saja tidak bisa bersikap di sini, karena kalau menurut tata aturannya ya MD3 ya kocok ulang. Tetapi ya Anda bayangkan kita sudah mau reses dan kemudian timbul ke keributan baru, saya nggak tahu lagi mau disimpan di mana muka ini kan gitu ya. Jadi menurut saya tidak bisa menjawab pertanyaan Nana soal ini karena ini tidak sederhana seperti yang kita bicarakan di sini. Yang pasti kalau gagasan kocok ulang artinya harus merubah MD3 terlebih dahulu. Tetapi kalau situasi ini kita akan tunggu kalau Golkar kemudian besok mengajukan calonnya. Jadi di dalam MD3 mengatakan bahwa paket pimpinan yang berlaku 5 tahun itu adalah paket fraksi. Dengan demikian fraksi Golkar bisa besok menyodorkan penggantinya. Dan apakah kemudian misalkan BAMUS hari Kamis menyepakati akan dilakukan pengukuhan atau penetapan pada hari Jumat? Mungkin saja, tetapi bisa jadi itu akan dilakukan pada masa sidang yang akan datang. Artinya tanpa keberadaannya Ketua DPR dalam paripurna esok tidak menjadi persoalan. Karena kepemimpinan masih bisa jalan. Dan Anda prefer, Bang Ruhut, Anda prefer ini selesai sebelum reses atau kasih waktu dulu lah sambil mencari-cari, mengeker-ngeker mana Ketua DPR yang cocok untuk, mana orang yang cocok untuk menggantikan Setia Novanto, atau sudahlah biar cepat selesai saja ini? Ya, jadi nggak usah khawatir, 4 mereka bisa kolektif. Kita juga ojo ke susu, nanti salah pilih lagi. Jadi maksud saya begini, Najwa, baik sekali. Tadi ide dari Pak Akbar ini bagus. Tapi apapun, udah rahasia umum lah. Mau bilang nggak ada lagi, masih ada itu. Merah Putih dan Indonesia Hebat. Tapi Indonesia Hebat sekarang sudah jadi P4 karena masuk PAN. Ya. Tapi jangan PDIP.
Karena apapun PDIP ini yang terjolimi loh dengan MD3. Mereka pemenang. Mereka tidak ada di pimpinan DPR, MPR. Jadi Anda setuju kocok ulang? Anda setuju kocok ulang? Ya, tapi jangan PDIP yang menggagas kaitan dengan revisi MD3. Klien-klien lah. Kalau aku kan Demokrat, penyimbang berada di tengah. Tapi Bang Ruhut senengnya lempar isu, lempar bola, nggak mau ngambil langkah sendiri. Kalau memang merasa perlu kocok ulang, Demokrat ajukan kocok ulang. Aku kasih ide, biarlah mereka. Kalau lagi aku kasih kesempatan. Kalau Demokrat itu yang jelas, yang baik kami dukung, tidak baik kami kritisi, tapi dengan solusi. Itu kata profesor guru aku. Ada yang kurang dari Pak Ruhut. Penyeimbang tapi selalu dapat. Selalu dapat. Kita kembali setelah pariwara berikut. Bisa aja. Kalau politik tuh yang penting selalu dapat ya Bang Ruhut. Ya, terima kasih Anda masih di Mata Najwa. Ini adalah segmen terakhir. Sedari tadi kami sudah menayangkan apa yang terjadi sepanjang hari ini. Sidang MKD yang akhirnya tadi ditutup sidangnya dengan membacakan surat pengunduran diri Setia Novanto sebagai Ketua DPR RI. Besok dan hari Jumat akan ada sidang paripurna. Kita akan melihat apa yang akan terjadi pada sidang paripurna esok. Yang jelas, tadi Pak Junimar katakan MKD akan melaporkan ini ke Bamus dulu dan kemudian akan dibawa agenda ke paripurna dan kita akan lihat bagaimana politik besok di sidang paripurna akan bergulir dan apakah akan langsung ditetapkan ketua DPR yang baru atau masih akan ada kocok ulang sehingga bukan hanya Setia Novanto yang diganti tetapi juga seluruh pimpinan DPR yang lain. Masih ada 4 pimpinan DPR yang lain. Mbak Yeni, silakan Prof. Renat. Mbak Yeni, Anda melihat masih ada energi tidak ya orang untuk menyaksikan drama-drama politik yang mungkin saja masih akan panjang kita lihat dari gedung ini? Energi masih ada? Anggota DPR yang mulia ini sekarang masih berutang pada rakyat Indonesia. Masih utang? Masih banyak utangnya. Salah satunya untuk memilih pimpinan KPK. Ini rakyat menunggu. Besok Mbak, penegakan korupsi. Besok jam 3. Oke. Tapi bukan cuma sekedar memilih Bang Akbar. Kalau memilihnya kemudian orang-orang yang track recordnya justru tidak berpihak kepada pemberantasan korupsi, Pak, maka rakyat nggak akan percaya lagi. Jadi sama kalau mahkamah etik seharusnya bertindak sesuai etika, ya kan, bukan atas perintah politik. Demikian juga anggota dewan yang terhormat seharusnya menegakkan kehormatan, bukan malah bertindak khianat. Itu saja. Dan masih ada utang-utang yang lain. Masih banyak utang-utang yang lainnya. Jadi janganlah ramai soal siapa yang menjadi kursi, begitu ya, kursi pimpinan DPR, tetapi utang-utang yang lain dilunasi. Mau ada pimpinannya atau enggak? Selama ini rakyat melihat, aduh anggota DPR ini kerjanya apa sih? Makanya itu yang saya katakan tadi Mbak Nana, bahwa mengganti Pak Setia Novanto atau membuat beliau turun dari kekuasaannya, kalau kita mau sebut kekuasaan, itu nomor urut ketiga dan keempat. Yang paling penting adalah apakah perilaku kekuasaan ini bisa berubah atau tidak, siapapun orangnya. Itu substansi dari ini sebenarnya. Jadi kalau kemudian Pak Firman sebagai pengacara mengatakan seakan-akan kita sangat ingin menjatuhkan Pak Setia Novanto, kelihatannya keliru. Yang ada di kepala saya sebagai bagian dari pengambil keputusan di kekuasaan ini adalah bagaimana kemudian orang-orang yang sedang mendapatkan mandat untuk mengelola bangsa ini tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Itu sebenarnya yang saya inginkan. Oke, Pak Firman? Ya, agak sulit memang mengukur isi kepala orang. Tapi kita hormatilah semua persepsi dan pendapat itu. Tapi hari ini sejarah sudah membuktikan beliau menyampaikan surat pengunduran diri. Tapi saya harus mengatakan bahwa sulit sekali mengatakan hari ini peradilan ini untuk tujuan mencari kebenaran dan pembuktian terhadap kesalahan. Yang ada adalah skenario penggulingan. Kira-kira itu. Ini kan sesuatu yang akhirnya bisa saja menjadi persepsi dalam masyarakat. Itu yang saya katakan tadi, pandangan Prof itu menjadi sulit. Karena itu kita hormati. Sebentar Pak Firman, ya. Hormat. Sebentar, tolong kami. Sesama pengacara ini. Ya, tolong kami. Sebentar Pak. Ya. Bapak kan di luar DPR. Ya. Dengan cara Bapak bicara begitu, Bapak sudah menghinakan di MKD. Kami tidak pernah punya rencana untuk menggulingkan seseorang. Kami bekerja sesuai aturan. Jadi tolong diralat itu Pak. Tidak boleh bicara begitu. Baik, saya boleh lanjutkan ya Pak. Kasihan rakyat Pak, jadi sesat informasinya. Jadi begini Pak. Saya kan tentu punya alasan untuk menjelaskan. Tidak boleh lah. Kalau memang dasarnya peradilan ini untuk kepentingan pembuktian, tunjukkan pembuktiannya.
Tapi kan hari ini kita tersisa dengan pertanyaan soal itu. Mas Firman, Ya, Anda sudah. tidak akan pernah selesai bertanya gitu, dan saya Ya. tahu Anda juga sedang mencoba membelokkan pikiran kita. Anda sudah selesai soal itu. Yang pasti bahwa ini tidak etik. Anda kalau melihat dengan pembuktian pidana tidak akan ada barangnya di Kejaksaan Agung. Ya, Tidak dan, apa-apa. dan memang Anda tidak ingin dibawa ke sini. Kalau di sini kena, di sana juga kena, rugi dua Mas. kali. Kita Maka kan untuk saya itu katakan menurut saya, tadi, gini Mas betul, Firman, betul. Anda juga bolehlah Anda menjadi profesional dalam hal bekerja sebagai seorang lawyer, tetapi jangan juga belokkan pemahaman orang. Saya setuju dengan Pak Junimar tadi. Anda ingin mengatakan bahwa saya ingin menjatuhkan Pak Setia Novanto. Saya mau tanya, dalam rangka apa kita menjatuhkan Setia Novanto? Siapa dia? Jabatan Pak Setia Novanto dengan saya tidak ada bedanya, Pak. Sama-sama anggota DPR. Mungkin saja suara saya lebih banyak dibanding dia. Cuman karena dia mendapat mandat menjadi ketua DPR, dan ketua DPR itu adalah hanya sebagai corong dari DPR, tidak lebih dari itu. Jadi jangan melebih-lebihkan posisi Pak Setia Novanto. Anda keliru tentang itu. Saya tidak melebihkan itu. Saya hanya pada tugas profesi saya. Saya sampaikan bahwa tugas peradilan itu kan pencarian kebenaran. Ya kan? Searching for the truth katanya. Mencari kebenaran. Bagaimana caranya? Tentu kan masyarakat harus bisa dipahamkan soal ini. Tapi bagaimana kita bisa, yang saya katakan, proses meyakinkan kebenaran atau kesalahan itu terjadi, Pak? No. Karena hanya akhirnya beliau demi kepentingan umum menyatakan surat itu, dan presiden masyarakat ditutup. paham, Mas, bahwa yang dilakukan Pak Setia Novanto itu adalah tidak etik. Datang bertemu dengan orang yang sedang butuh kepentingan dengan kekuasaan, dan kemudian itu diambil oleh Pak Setia Novanto dan menggandeng pengusaha, bertemu dan mengatakan, yang urusan ini kita berempat saja yang tahu ya. Ini emangnya negerinya nenek moyangmu apa? Saudara Firman Wijaya, Pak Setia Novanto dalam hal ini dia Kalian bagus, udah Ya, sudah. terangin, udah bela kita, udah lurusi Firman. Ini masalah Tapi, integritas enggak, saja. kalian juga harus ngerti, Firman ini yang paling happy. Baru cair tadi honornya. Kalian gimana sih? Terima kasih. Nah, ini satu hal yang penting. Oke, Ya. Sebenarnya saya itu sudah tugas harus kasih profesi. kesempatan. Baik. Saya Itu sudah harus memastikan kesempatan resiko. yang lain. Mas Irwan. Ya, tapi bagi saya gini, yang penting gini, kan ada prinsip tegakkan hukum walaupun langit runtuh. Baik. Ya, Bang Ruhut, saya rasa Di itu sini persoalan etika, yang Pak, penting. bukan hukum. Tegakkan etika di sini, Pak. Etika adalah hukum yang tertinggi dan keadilan yang tertinggi. Saya singkat aja. Tidak ada hukum dan keadilan tanpa Nanti basis penutup, etika. Mbak, ini Saya dan rasa itu. Mbak Naswa dan saya kira seluruh publik ya, kita momentum ini atau peristiwa ini sebenarnya sangat luar biasa. Bayangkan, seorang ketua DPR mau dengan mundur atau bagaimana melalui proses mahkamah yang itu berlangsung di internal DPR, sekarang turun. Kita boleh katakan dengan hormat ataupun tidak dengan hormat, tapi itu terjadi. Itu sebenarnya kan apa? Sebuah sinyal yang luar biasa bagi kita seluruh anggota DPR. Sinyal yang mengingatkan kita bahwa perilaku yang tadi disinggung oleh Pak Renaud nggak bisa seenaknya, nggak bisa Ditolerir lagi. tolerir. Dan tentu kita berharap ke depan kita punya kepemimpinan yang betul-betul ya menjadi representasi kita, menjadi speaker kita, orang yang bijak, orang yang kemudian punya integritas, sehingga kemudian wibawa parlemen ini akan menjadi makin baik. Harapan kita itu. Mbak Yeni, dan nanti penutup Prof. Renaud. Tadi ada yang di Twitter bilang sama saya, sebenarnya dia nggak setuju dengan pernyataan saya bahwa rakyat frustasi dengan anggota DPR. Katanya rakyat justru terhibur karena terlalu lucu. Terhibur, aneh banget sih gitu, tapi lucu banget gitu ya. Tapi ya itu sekali lagi ketawa ala DPR. sekali lagi saya ingatkan bahwa persoalan bangsa kita ini begitu besarnya, dan DPR menjadi salah satu instrumen bangsa untuk menyelesaikan permasalahan ke depan. Tolong jangan hianati amanah penderitaan rakyat tersebut. Baik, Prof. Renaud penutup. Ya, ini berkali-kali kita tidak akan letih mengingatkan teman-teman yang kita pilih. Kalian semua kita pilih di sini untuk membantu kita, untuk menolong kita, yaitu membuat aturan-aturan yang jelas dan jangan membuat ini dengan konflik of interest. Karena kepentingan pribadi menutup-nutupi itu semua. Kembalilah kepada rakyat, berikanlah kepada kami yang terbaik, bukan bohong-bohong seperti ini semua. Saya ingin ingatkan pada teman-teman semua, ini kita hidup dalam peradaban kamera. Peradaban kamera. Kalian boleh tidak mengakui itu rekaman. Kalian boleh mengatakan rekamannya dipotong dan sebagainya. Nanti akan keluar lagi itu rekaman di kamera itu. Sadapan telepon ini kan juga pasti akan ada lagi. Percakapan-percakapan teman-teman itu dengan mudah kita temui di mana-mana. Kalau teman-teman tidak bekerja dengan amanat hati nurani dari kita, saya kira ini akan jelas ke depan siapa. Gedung ini akan diruntuhkan oleh rakyat, bukan dibangun oleh kalian, tapi akan diruntuhkan karena tidak
memberi manfaat justru mengkhianati kita semua. Terima kasih seluruh narasumber sudah hadir di gedung DPR malam hari ini. Terima kasih sudah hadir. Pemirsa, demikianlah Mata Najwa untuk malam hari ini. Namun Metro TV masih akan terus menyiarkan berbagai informasi terkini dan juga berbagai analisa apa yang akan terjadi pada sidang paripurna esok dan Kamis setelah Setia Novanto menyatakan diri mundur sebagai Ketua DPR. Apa yang akan terjadi? Masih terus menarik untuk disimak, karena itu teruslah di Metro TV. Saya Najwa Shihab pamit, sampai jumpa. Terima kasih Bang Junimat. Mbak Yeni, terima kasih banyak. Seorang pimpinan dewan yang tersungkur jatuh pada dasarnya mencoreng muka dewan seluruh. Kejatuhannya dibarengi muak dan olok-olok. Lengkap sudah moral DPR yang dianggap bobrok. Demikian cepat dan fananya kekuasaan. Betapa suap dan godaan uang telah menghinakan. Ketamakan dan kebodohan sungguh telah menghukumi mereka yang mabuk kekuasaan dan lupa diri. Sampai kapan politik kita seperti ini? Alih-alih mengurusi rakyat, politisi kita sibuk menghukum moralnya sendiri. Putusan Majelis Kehormatan harus jadi renungan. Adakah yang paling memuakkan yang belum dilakukan anggota dewan?